Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai logika percabangan atau kondisi ya dalam penerapan bahasa Pascal, bahasa C, dan Python. Bahasan materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah definisi logika percabangan, yang kedua struktur percabangan, yang ketiga struktur ip tunggal atau satu kondisi, yang keempat struktur ip ganda atau dua kondisi, dan yang kelima contoh kasus dari ip tunggal ip ganda dengan pendekatannya terhadap bahasa pemrograman ya, seperti itu. Yang pertama mengenai definisi logika percabangan ya. Apa itu logika percabangan? Percabangan ini merupakan cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke salah satu kemungkinan true atau false ya, atau nilai benar atau salah dari beberapa kondisi. Nah, program percabangan ini akan menjalankan instruksi sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi diibaratkan sebuah perintah akan dikerjakan jika persyaratan atau kondisi tertentu dipenuhi ya, seperti itu. Nah, sebutan lain dari percabangan ini adalah algoritma seleksi kondisi atau juga percabangan ya, seperti itu. Berikutnya contoh dari logika percabangan ya. Misalkan kita ingin menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, maka algoritmanya dapat kita jabarkan sebagai berikut. Berikut jawabannya jika kita jabarkan dengan cara deskriptif ya. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua, masukkan satu bilangan X. Kita misalkan nanti untuk penyimpanan nilainya adalah dalam variabel X. Yang ketiga, jika X habis dibagi 2, maka lanjut ke 4. Jika tidak, lanjut ke 5 ya. Jadi jika benar, lanjut ke 4. Nah, keempat apa? Tulis X bilangan genap ya, karena habis dibagi 2 ya. Kemudian lanjut ke 6. Selesai. Jadi langkah yang kelima ini tidak akan dieksekusi jika nilai kondisinya benar. Sebaliknya, jika nilai kondisinya salah di sini, maka lanjut ke 5. Tulis X bilangan ganjil. Kemudian selesai. Jadi seperti itu. Jadi logika percabangan ini akan mengeksekusi suatu pernyataan jika nilai kondisinya terpenuhi atau bernilai benar ya. Jadi di sini Anda perhatikan ya. Jadi dalam contoh kasus ini ada dua kemungkinan perintah yang akan dikerjakan ya. Jadi setelah perintah ketiga ya, jika X habis dibagi 2 ya, maka ke 4 ya. Kemudian akan melompat ke 6 ya. Perintah 5 tidak dikerjakan. Sebaliknya jika X tidak habis dibagi 2, perintah selanjutnya melompat ke 5 ya, seperti itu ya, dan berakhir pada perintah 6. Selesai ya. Jadi secara gamblangnya seperti itu penjelasannya. Berikutnya mengenai struktur percabangan ya. Nah, struktur percabangan ini ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah ip tunggal atau satu kondisi, yang kedua ip ganda atau dengan dua kondisi, yang ketiga ip majemuk atau biasa orang menyebutnya ip bersarang, dan yang keempat adalah case ya. Namun untuk pertemuan atau bahasan kali ini kita akan membahas dulu yang dua ini ya, ip tunggal dan ip ganda. Untuk ip majemuk, ip case nanti dalam penjelasan berikutnya. Ip tunggal atau satu kondisi. Apa itu ip tunggal ya? Jadi ip tunggal itu digunakan jika pemilihan hanya memberikan satu pilihan ya, yang akan dilaksanakan bila kondisinya atau persyaratannya terpenuhi, dengan kata lain bernilai benar.
dan tidak akan memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai salah ya. Itu if tunggal. Nah, contoh pseudocode-nya untuk penggunaan if tunggal adalah if kondisi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia akan melaksanakan pernyataan ini. Jika salah, dia tidak akan melakukan apa-apa ya. Itu contoh dalam pseudocode-nya. Sedangkan dalam flowchart-nya ini bentuknya seperti ini. Ini ada simbol decision ya. Kalau benar kerjakan pernyataannya atau eksekusi ya. Kalau salah dia akan berakhir ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan dikerjakan. Sedangkan jika tidak, maka pernyataannya tidak dikerjakan dan prosesnya langsung keluar dari percabangan. Itu contoh dari if tunggal ya. Nah, contohnya penggunaan if tunggal jika diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Sebetulnya yang berbeda di sini nanti adalah sintak-sintaknya saja, logikanya semuanya tetap sama. Nah, contoh penerapan if tunggal dalam bahasa Pascal ya. Nah, di sini contoh if usia lebih dari 17. Jadi ini kondisinya adalah usia lebih dari 17. Then write dewasa. Write itu menampilkan tulisan dewasa. Jadi di dalam Pascal sintaknya seperti ini. Jika usia kita masukkan 18, maka 18 lebih dari 17 itu benar atau salah? Benar. Kalau benar, maka akan ditampilkan kata dewasa. Tapi kalau misalkan kita masukkan usianya 16, apakah 16 lebih dari 17? Itu salah ya. Maka dia tidak akan melakukan apa-apa, langsung exit ya. Nah, ini contoh dalam Pascal. Jadi write ini perintah untuk menampilkan. Nah, sedangkan dalam bahasa C seperti apa? If usia lebih dari 17 ya. Perintah dalam bahasa C menampilkan itu dengan printf ya. Tanda kutip 2, kalau di Pascal tanda kutip 1 ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Python bagaimana? If usia lebih dari 17, ini titik 2, print ya, tanpa f, dewasa. Jadi ini perbedaan sintak-sintaknya bisa dilihat. Kalau di Pascal write, kalau di bahasa C printf, kalau di bahasa Python print. Tapi kondisi logikanya ini prosesnya sama. Jika terpenuhi logika kondisinya, maka akan semuanya akan menampilkan tulisan dewasa ya, seperti itu. Nah, ekspresi-ekspresi di atas ini menunjukkan bahwa perintah menampilkan tulisan dewasa ini hanya akan dikerjakan jika kondisi usia yang diinputkannya misalkan lebih besar daripada 17 atau bernilai benar ya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, atau misalkan usia kita inputkan 16, itu kan kurang, tidak lebih dari 17 atau ya, berarti salah, maka pernyataan tidak akan melakukan proses apapun dan langsung keluar. Itu untuk contoh penerapan if tunggal ke dalam bahasa pemrograman Pascal, bahasa C dan Python. Berikutnya if ganda. If ganda atau biasa disebut dengan if dengan dua kondisi ya. Nah, if ganda ini digunakan jika pemilihan memberikan satu pilihan yang dilaksanakan bila kondisi atau persyaratannya terpenuhi atau bernilai benar, dan akan memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisi tidak terpenuhi. Jadi berbeda dengan if tunggal ya. Kalau if ganda ini, kalau benar akan ada eksekusi pernyataan, kalau nilai logika kondisinya salah juga akan melaksanakan suatu pernyataan lainnya ya. Nah, contoh dalam pseudocode-nya seperti apa? If kondisi, nah ini ada pernyataan 1 dan ada pernyataan 2. Jadi pernyataan 1 ini akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah,
pernyataan 2 yang akan dieksekusi ya. Contoh flowchartnya, bentuk flowchart untuk if ganda seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau benar eksekusi pernyataan 1, kalau salah eksekusi pernyataan 2 ya. Jadi ini berbeda dengan if tunggal ya. Jadi untuk if ganda ini, jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan 1 ini yang akan dikerjakan ya. Sekali lagi, jika kondisinya bernilai salah, maka pernyataan 2 yang akan dikerjakan. Itu ya mengenai if ganda ya. Nah, contoh implementasi if ganda atau 2 kondisi jika diimplementasikan ke dalam sintak atau kode bahasa pemrograman. Berikut contohnya dalam Pascal. Misalkan usia lebih dari 17, maka tampilkan tulisan dewasa. Tapi jika usia yang kita masukkan misalkan nilainya bernilai salah, misalkan saya masukkan 16 lebih dari 17, itu kan nilai logikanya salah. Berarti ini tidak akan dieksekusi, tapi akan mengeksekusi pernyataan yang kedua lainnya. Berarti akan menampilkan tulisan remaja. Ya, ini dalam Pascal seperti ini ya. Kalau dalam bahasa C ya sama ya. Kemudian dalam bahasa Python sama ya, pakai titik 2. Jadi mau pakai bahasa Pascal, bahasa C atau bahasa Python, ini yang berbeda hanya sintak-sintaknya saja ya. Seperti itu. Nah, ekspresi ini menunjukkan bahwa perintah ini akan menampilkan tulisan dewasa ya. Dikerjakan hanya jika nilai usia yang diinputkan lebih dari 17 atau bernilai benar ya. Nah, sebaliknya jika nilai usia yang diinputkan tidak lebih dari 17 atau bernilai false atau salah, maka yang akan dieksekusi adalah setelah else-nya ya. Jadi menampilkan tulisan remaja ya. Itu contoh penggunaan if ganda atau 2 kondisi dalam sintak kode bahasa pemrograman Pascal, bahasa C dan bahasa Python. Nah, berikutnya kita contoh kasus ya. Contoh kasusnya seperti ini misalkan. Kasus 1 misalkan, buatlah algoritma menentukan gaji total pegawai ya. Jika diketahui pegawai dengan masa kerjanya lebih dari 3 tahun akan mendapat tunjangannya sebesar 20%. 20% jadi 20/100 ya, atau 0,2 gaji pokok. Sedangkan yang kurang dari 3 tahun hanya akan mendapatkan tunjangan 10% ya, 10/100 atau 0,1. Input program adalah masa kerja dan gaji pokok ya. Jadi ini contoh kasusnya. Bagaimana kalau kita kerjakan contoh jawabannya dengan pesedekon ya. Ada header dulu, judul program gaji pegawai. Ingat, penulisan pesedekod harus mengikuti cara penulisan algoritma yang benar ya, yang sudah dijelaskan pada materi 2 dan 3 ya. Kemudian ini deklarasi ya. Saya deklarasikan di sini ada tunjangan disingkat TJG, MK ya, ini masa kerja ya, Gapok ini gaji pokok ya, Gatot ini singkatan dari gaji total. Nah, tipe datanya adalah real. Kalau di dalam Pascal itu real misalkan. Kalau dalam Python atau bahasa C bisa plot ya, seperti itu. Nah, bagaimana deskripsi algoritmanya? Baca, inputkan masa kerjanya, kemudian gaji pokoknya. Jika masa kerja lebih dari 3, maka tunjangannya diisi dengan 0,2. 0,2 ini berat 20% ya, karena persentase itu adalah per 100. Jadi 20/100 sama dengan 0,2 dikali gaji pokok. Nah, ini akan dieksekusi jika
masa kerja yang dimasukkannya lebih dari 3. Kalau misalkan masa kerja yang dimasukkan kurang dari 3, maka ini tidak akan dieksekusi, tapi yang akan dieksekusi adalah yang ini ya. Jadi tunjangannya adalah 10% atau 0,1 dari gaji pokok ya. Kemudian totalnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan ya. Tampilkan gaji total ya. Itu seperti itu kalau jawabannya berdasarkan pesedekod ya. Saya jelaskan ilustrasi prosesnya. Misalkan kalau kita masukkan masa kerja dan gaji pokoknya misalkan 2, gaji pokok 1000, ini mana yang akan dikerjakan? Kalau dimasukkan masa kerjanya 2, berarti apakah 2 lebih dari 3? Itu kan nilai logikanya salah, berarti ini tidak akan dikerjakan, tapi akan mengerjakan yang berikutnya ya, seperti itu. Jadi bernilai salah, maka perintah yang dikerjakan adalah tunjangan 0,1 dikali gaji pokok ya. Kemudian gaji pokok dan tunjangan dijumlahkan, yang hasilnya disimpan sebagai gaji total. Nah, kalau diilustrasikan inputan masa kerja 2 dan gaji pokoknya 1000, ini dieksekusi hasilnya akan muncul 1100 ya. Nanti bisa Anda coba dengan menggunakan bahasa pemrograman ya, baik dengan pendekatan Pascal, bahasa C ataupun Python ya. Itu contoh penerapan if ganda dalam contoh kasus ini. Ciri dari if ganda ada else ya, seperti itu. Sekian penjelasan mengenai if tunggal dan if ganda ya. Nanti untuk bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai if majemuk dan case. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.